kita tahu bahwa di Kalimantan Barat ini kan banyak akses jalan yang sulit kan. Kalau Benar kita sekali. pergi di tempat-tempat yang bagus-bagus, makin bagus tempatnya kadang makin bagus, makin rusak juga jalannya biasanya kan. Iya benar-benar. Nah, kebudayaan robo-robo yang ada di Mempawah. Saya bikin konten sampai orang luar tuh juga tahu. Kayak jangkauan sampai 100.000 yang saya bilang kan penonton kontennya. Artinya banyak orang tuh jadi tahu kok bahwa di Mempawah tuh ada kebudayaan seperti ini. Itu yang membuat kebudayaan kita bisa maju dari hasil konten yang kita bikin ini. Agar dunia tuh tahu kalau kita kalau tuh Kalimantan punya itu hidup gitu ya. betul Kalau sekali Kalimantan itu punya keindahan-keindahan yang tersendiri gitu ya, Bang betul. ya. Ini tentang kamera sih, pengen yang Canon atau yang Sony nih yang lebih enak gitu. Kayaknya Sony lah. Apa tuh alasannya tuh? Kayak enak aja. Badan kekar umurnya udah tua, bawa pedang tapi bukan petani. Apa kabar teman-teman semua? Selamat datang di konten Ngander kita pada hari ini. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial nih teman-teman yang nggak asing lagi kalau di dunia perkontenan, apalagi konten traveling. Nah, beliau ini udah sering membuat konten-konten seru, lucu yang ada di media sosial. Nah, katanya sih beliau udah menjelajahi Kalimantan Barat. Nah, katanya udah seluruh Indonesia juga sih. Nah, mau tahu kelanjutannya? Kita tanya nih nanti teman-teman. Nah, mau tahu siapa orangnya? Nah, di sini saya bersama Bang Tegar Tiranda. Oke, halo Bang Tegar. Halo. Gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, kesibukan Abang sekarang nih apa? Atau masih sibuk dengan jalan-jalan atau? Ya, kesibukan sekarang sih masih jalan-jalan. Kemarin baru pulang di Bukit Ningan. Bukit Seminggu Ningan yang lalu. Ya. Itu di mana, Bang? Itu di Sanggau. Oh, di Sanggau, Bukit Ningan. Kalau teman-teman Melayu TV ada yang tahu Bukit Ningan, boleh nanti ngomong di kolom komentar. Nah, Bang, Bukit Ningan itu bukitnya kan di Sanggau ya? Iya, di Sanggau. Itu berapa sih ketinggiannya tuh, Bang? Ketinggian sekitar 700 mdpl. 700 mdpl. Itu untuk perjalanannya itu gimana, Bang? Itu pendakiannya sekitar 2 jam. Kalau dari Pontianak itu mungkin 6 jaman sampai di kampungnya. Wow, Dari kampung naik ke puncaknya itu sekitar 2 jaman. Dari kampung naiknya itu sekitar 2 Ya, jam. 2 jaman. Berarti kalau dari Pontianak itu 6 jam gitu 6 ya, Bang jam ya? kalau pakai motor. Wow, Nah, kayak gitu. pakai motor. Keseringan itu memang pakai motor ya, Bang? Ya, keseringan pakai motor karena pakai motor. beberapa tempat tuh agak sulit untuk dikunjungi pakai mobil. Kayak Kalau gitu. bukit apa tadi itu, Bang? Bukit Ningan. Bukit Ningan ini gimana vibes-nya nih, Bang? Kok vibe-nya itu itu wilayah perbukitannya tuh pemandangan bukit tuh cantik banget pokoknya. Wow, keren oke, sih. keren Jadi pokoknya. untuk Kemarin teman-teman Melayu TV itu- kalau pengen traveling itu gimana, baru Bang? dibuka sih. Baru Bukitnya dibuka? katanya baru dibuka. Wow. Jadi pas baru buka langsung cobain. Dan Keren juga memang bagus, sih. Mati. Berarti masih alam banget Iya, Bang, alam ya? banget, Kalau pokoknya. perjalanannya itu biasanya kalau pertama kali dibuka itu kan sulit pasti kan ya? Ya, itu udah dikelola dengan baik sih karena Oh, warga sekitar juga udah buat apa ya? Buat buka jalan lah ya? pengelolaan Buka jalan. wisatanya udah bagus banget di situ. Nah Bang, nih mau nanya dikit nih ya kan. ya. Mengenai ini, enak mana sih Bang? Kerja tapi jalan-jalan atau jalan-jalan tapi kerja nih? Enak Enaknya jalan-jalan tapi kerja sih Iya sebenarnya. sih ya, benar sekali ya. Karena kalau kita jalan-jalan bonusnya kerja gitu Iya, ya Bang ya. iya. Oke, nah berarti lebih seruan jalan-jalan sambil Ya, kerja karena gitu kalau ya. kita jalan-jalan sambil kerja tuh kan lebih happy kayaknya ya. Benar sekali sih Bang, benar. Kita jalan. Apalagi kita udahlah tujuan pertama nih kita menikmatin alam yang ada di Kalimantan Barat nih ya. Iya. Bonusnya kerja juga dapat bonus juga lah ya, Iya, ya kan dapat Bang ya. bonus. Oke, berarti kalau misalnya jalan-jalan nih Bang, itu tuh ada target nggak? Misalnya saya buat target seminggu sekali harus jalan-jalan gitu atau Ada gimana? targetnya. Kalau kayak bulan ini nih, saya hampir tiap minggu jalan terus nih. Tiap minggu Bang? Tiap minggu jalan terus. Wow, keren juga tiap minggu ya. Karena emang lagi nggak ada kerjaan sih. Kerja pun ada, itu kayak kerja sama dengan sponsor kayak. Jadi saya harus pergi nih jalan-jalan nih, cari tempat-tempat yang bagus kayak keindahan-keindahan. Di sini kan saya buat konten kan konten keindahan kan. Iya.
apalagi keindahan Kalimantan Barat gitu. Nah, jadi banyak sponsor yang masuk, di mana brand-brand tuh ngajak kerjasama, kayak kita tuh disuruh buat sebuah video dengan brand dia di tempat-tempat indah. Itu jadi tiap minggu bisa pergi karena ada beberapa brand yang udah masuk. Oh kemarin. begitu. Jadi memang ada targetnya gitu ya Bang ya. Jadi jalan-jalan. sebagai konten kreator traveling juga kita harus ada target gitu ya Bang. Misalnya dalam minggu ini kita targetnya itu kayak udah traveling di tempat ini Iya, gitu ya. iya. Atau memang tergantung ada Ya, yang iklan masuk mungkin. gitu, iklan yang masuk Ada gitu ya? tergantung itu juga. Ada juga tergantung dengan misalnya kita lagi nggak ada kerja nih. Jadi udah pergi jalan aja nih, kita jadwalkan jalan di minggu depan gitu misalnya. Oh, untuk mengisi konten gitu Bang. Itu ngisi konten biasanya. Oh, begitu. Nah, Tapi kalau ada kerjaan ya di skip lah untuk jalan-jalannya. gitu. Nah, gini, kan kita tahu juga nih kalau Nah. Abang nih seorang konten creator di bidang traveling gitu ya. Iya. Untuk mencapai ke sini nih, gimana sih awal mula kok Abang memilih untuk menjadi konten creator traveling gitu, Bang? Untuk menjadi konten kreator traveling nih berawalnya dari suka-suka sebenarnya. Suka-suka. Tapi kalau diceritain dari awal nih, Ya, boleh dong ceritain diceritain dari awal nih ya. Jadi tuh aku tuh sebelumnya tuh nggak konten awalnya. Oh. Awalnya tuh kayak buat-buat video suka-suka kayak untuk diri sendiri, kayak dokumentasi untuk diri sendiri Sinematik lah ya. karena sebelumnya tuh pernah ke tempat indah kayak gini, pergi tapi nggak ada dokumentasi. Oh, gitu. Nah, diawali dengan kayak kita pergi nih, tapi kita cuman foto-foto tempat itu kan kayak rugi gitu kan. Ya, benar Masa sekali. kita jauh-jauh nih, capek-capek pergi ke tempat yang jauh, tapi sampai di daerah itu kita cuman foto aja. Kayak mengabadikan momen gitu Kayak ya, Bang ya. momen videonya tuh nggak ada kan. Jadi pikir nih, kayaknya buat video seru nih gitu kan. Iya, iya. Nah, akhirnya beli alat lah untuk alat video kayak gitu kan. Udah dapat beli alat, ya langsung jalan-jalan lah sambil buat video. Nah, berawal dari itu tuh pas sudah kita buat video suka-suka, videonya diposting. Meledak nih langsung Dulu belum ada Reels TikTok, belum ada Reels. Pokoknya Instagram belum ada video waktu itu kan, masih foto. Dan satu-satunya platform tuh cuman YouTube. YouTube, Untuk oh iya ya YouTube ya, kita Bang, ya. ngepost video itu. Jadi saya post di YouTube, di Instagram juga sih sebenarnya ada dulu. Cuman Di postingan tuh Bang ya. dulu Instagram jangkauannya belum besar, Iya, kayak iya, sekarang benar kan belum sekali. kan. Jadi tuh untuk orang-orang terdekat itu jadi suka gitu dengan video yang saya buat, kayak video-video traveling. Mungkin orang-orang daerah tuh jadi suka ngelihat video-video saya. Nah, berawal dari itulah. Jadi akhirnya kayak orang banyak suka, saya pun seneng juga kan membuat video, saya posting. Sebenarnya saya posting tuh untuk mengabadikan momen itu. Iya, mengabadikan momen. Nah, jadi kan aku mengabadikan momen itu, aku ngelihat suka gitu kan, lihat videonya, dan ternyata banyak orang yang suka. Itulah jadi Itu awal mulanya awal gitu yang ya, Bang mulanya ya. kayak gitu. Nah. Tempat mana sih yang pertama Abang kunjungin terus Abang buat video? Tempat yang pertama kali dikunjungi itu di Riam Marum. Riam Marum, yang ada di Bengkayang ya, nggak ada di sih? Bengkayang. Iya, benar Itu sekali. pertama tuh. Tapi di situ cuma foto, belum Cuman video. foto. Nah, kalau untuk video-video itu di Gunung Bawang waktu itu. Gunung Bawang. Itu yang ada di video Bengkayang pertama, juga ya? Bengkayang. Itu membuat vlog lah di Gunung Bawang, di mana kita bawa kamera sampai di atas puncak. Dan cukup capek karena 12 jam untuk sampai di puncak itu. Di puncaknya ya. Sampai di puncak 12 jam. Berapa MDPL sih Bang? Itu 1.400 mdpl, 400-an. Lumayan juga sih. Lumayan tinggi pokoknya. Lumayan tinggi ya. Lumayan capek ya juga. Padahal kalau kita ngelihat videonya tuh cuman wah bagus gitu aja. kok. Ternyata perjuangan untuk naik itu Iya. sangat-sangat waduh. Nah, kan Abang udah ngunjungin berbagai macam tempat-tempat untuk buat traveling nih. Iya. Ada nggak sih tempat favorit Abang gitu? Yang Favorit, banyak kayak ceritanya lah di dalam situ gitu. Ada, namanya Riam Ampang. Riam Riam Ampang di Ampang. Bengkayang. Itu Iya. karena apa ya? Tempatnya bagus banget buat kita camping. Luas ya? Luas di situ. Oke. Pokoknya tempatnya tuh kita tuh enak lah buat camping. Itu tempat yang bisa dibilang vibe campingnya tuh paling seru lah.
Nah, kalau mau ke situ. Jadi paling berkesan sih di situ tuh. Apalagi jalan di situ juga mudah untuk Iya. sampai di Riam Ampang. Iya, Jalannya udah mulus gitu. kalau setahu saya sih Bang ya, kayaknya itu udah jauh dari pemukiman nggak sih? Nggak Iya jauh sih? juga. Oke, keren juga sih ya. Dia di Berarti tempatnya itu memang mudah untuk apa namanya? Ya, untuk akses camping jalannya lebih gitu mudah. ya. Kita tahu bahwa di Kalimantan Barat ini kan banyak akses jalan yang sulit kan. Kalau Benar kita sekali, sih, benar sekali. pergi di tempat-tempat yang bagus-bagus, makin bagus tempatnya kadang makin bagus, makin rusak juga jalannya biasanya kan. Iya benar-benar. Nah, makanya Apalagi udah masuk hutan tuh ya, kalau Bang ya. kita ngelihat ada Riam Ampang yang bagus ini dengan jalannya yang bagus juga, itu jadi nilai plus yang sangat bagus untuk wisata. Kayak gitu. Oke, nah kita kan banyak juga tahu nih, teman-teman Melayu TV juga khususnya banyak tahu nih, kalau konten-konten kreator nih kan kerjaannya, konten-konten kreator traveling, kerjaannya itu kan jalan-jalan, ngunjung-ngunjungin tempat wisata, kayak traveling-traveling kemana-mana gitu ya kan. Terus kita bingung nih Bang, konten kreator traveling nih dapat uangnya itu dari mana gitu, sehingga dia bisa jalan-jalan keliling-keliling gitu. Nah, mungkin teman-teman juga pada itulah apa namanya, penasaran dapat uangnya itu dari mana gitu. Nah, itu aja sih Bang. Sebenarnya kalau diceritakan dari awal, mungkin orang banyak beranggapan kayak orang yang bisa jalan-jalan ini adalah orang kaya kan. Nah, benar sekali, kayak benar gitu Bang, kan. iya. Tapi kalau dilihat dari diri saya tuh terlahir dari keluarga yang sederhana gitu. Yang mau apa-apa tuh kita tuh harus kerja ya, usaha gitu kan. Nah, saya ini mulai semuanya tuh dari nol. Jadi kayak saya mulai itu bukan langsung jadi konten kreator ini, enggak. Tapi saya mulai itu kayak saya tuh harus cari uang dulu untuk bisa beli motor dari awal. Misalnya saya mulai dari tamat sekolah kan. Iya. Itu dari tahun berapa tuh Bang? Saya tamat sekolah tahun berapa ya, 2017 ya. 2017. Sekarang kan umur udah 25 tahun nih. 25 Ya tahun. masih muda nggak apa-apa ya. Saya tamat sekolah waktu itu 2017, mungkin 7 tahun yang lalu ya, Oke, hitungannya ya. ya. 7 atau 8 tahun yang lalu. Nah, pas saya tamat sekolah nih, hal yang saya tidak kuliah dulu, tapi saya cari uang dulu. Saya kerja di warung kopi, saya kerja di warung kopi ya. untuk cuman mau beli motor nih. Saya harus bekerja dulu selama 2 tahun. Dan itu saya belum berjalan, belum kemana-mana. Saya kerja di warung kopi 2 tahun, saya dapat beli motor. Di situ mulailah dapat juga beli apa yang saya mau, kayak beli untuk diri saya lah, seperti itulah tadi motoran. Terus tahun berikutnya saya pernah juga kerja sebagai kurir ekspedisi. Ekspedisi ya. Kurir ekspedisi selama 1 tahun. 1 tahun nih. 1 tahun ngantar-ngantar paket. Lumayan sulit ya, karena kerja panas-panasan, kita harus cari-cari alamat orang kan. Di situ Alamat palsu gitu kan. di situ kalau alamat palsu lebih parah lagi ya. Nah, seperti itu kan. Terus dari kurir ini dapatlah beli HP yang bagus untuk ini kan, untuk aktivitas lah. Dari situlah mulai dapat apa yang saya mau kayak gitu kan. Terus tahun berikutnya saya dapat lagi jadi admin di ekspedisi itu. Naik gitu. Awalnya kurir, terus saya jadi admin di ekspedisi itu. Disitulah mulai banyak waktu luang saya. Iya, karena udah nggak ngantar barang lagi kan Bang ya. Udah jadi admin, kayak di admin itu saya tuh awalnya saya kan suka jualan juga kan. Jadi banyak orang nih yang ngantar paket kayak jualan. Jadi banyak belajar juga sama orang-orang yang ngantar paket ini kan, yang datang untuk ngirim-ngirim barang itu. Kan kebanyakan yang jualan kan, orang yang ngirim barang itu kan. Iya. Kadang saya tanya itu kan, jualan apa itu kan, terus kayak gimana. Saya berpikir lagi gimana sih saya untuk bisa dapat uang tambahan. Kalau saya ngarapkan gaji di ekspedisi ini tidak cukup untuk, mungkin saya pengen ada kepikiran pengen bisa jadi videographer waktu itu, bisa jadi fotografer kan. Iya benar sekali. Tapi ya saya cari uang dulu kan, saya jualan waktu itu. Jualan ya? Saya Jualan apa nih, jualan, Bang? saya jualan waktu itu produk herbal orang lah pokoknya. Saya jual. Iya.
Nah, mereka jual cuman di Facebook, jual di Instagram kayak gitu kan, di WA. Nah, saya tuh punya pikiran, waktu itu kan banyak di marketplace kan ada nih. Saya jual lah di marketplace gitu, kayak di benar Shopee, di Tokopedia kan. Saya mulai jualan di situ, mulailah banyak yang beli juga kan. Dari situlah banyak saya dapat uang tambahan. Dan hari terus berjalan, toko saya naik. Itu tembus waktu itu pernah penjualan sampai di 10 juta. Wah, meledak banget ya. Meledak. Di 1 bulan tuh bisa dapat segitu. Jadi itulah mulai akhirnya saya harus foto produk dengan bagus nih. Foto produk. Nah, Oh, foto iya, produk iya, kayak iya. kita harus lebih bagus lagi nih buat benar toko sih. ini. Jadi beli kamera untuk foto produk sebenarnya kan. Oh, jadi Kayak awalnya gitu. itu bukan langsung jadi Beli- content creator gitu ya? bukan langsung content creator, beli kamera untuk foto produk. Oh, iya. Tapi dulu itu pas waktu SMA itu suka bikin video kayak waktu SMA nih kan bikin video kayak bikinkan teman film itu udah dari SMA sebenarnya, tapi nggak punya alat. Nah, jadi kayak minjam punya teman kayak yuk misalnya saya buatkan teman nih Biasanya setengah-setengah kayak lah gitu. Saya kan pandai ngedit waktu itu kan, belajar tuh pandai lah karena senang dengan ngedit video dan senang dengan fotografi waktu itu kan. Tapi di waktu SMA. Nah, karena saya bukan orang kaya, kan mau beli alat kamera kan lumayan nih. Iya, lumayan Nah, sih. jadi karena ya saya harus bekerja keras dulu di awalnya. Nah, sampailah saya yang di titik saya jualan, jadi kan saya jualan udah banyak saya dapat beli kamera yang saya mau, dan saya foto produk. Ini kan ada kamera nih. Nah, kamera ini nih kadang saya buat untuk jalan-jalan kemarin. Misalnya sekalian lah. buat sekalian jalan-jalan saya gitu ya. pergi nih jalan-jalan, saya bawa kamera gitu kan. Saya coba buat video pakai kamera ini. Ah, itu yang tadi saya bilang, yang awalnya saya tuh video suka-suka dengan kamera itu. Iya, Kayak gitu. Mulailah kayak pergi ke tempat nih, kayaknya ada pikiran nih, kayaknya kok saya ke sini pakai drone cantik nih. Itu di mana tuh, Bang? Waktu itu itulah yang di Gunung Bawang pertama di Gunung kan. Bawang. Terus mikir ada drone. Waktu itu drone tuh masih belum lah kan. Masih jauh lah Masih dari jauh lah kata-kata gitu kan. pengen beli drone gitu ya, Bang ya. Tapi karena ini ada dapat tambahan dari hasil jualan tadi, saya bekerja juga. Dari situlah saya bisa juga beli drone. Mulailah beli drone, beli alat kamera, mulai ngembangkan tentang videografi dan fotografi sambil bekerja tuh di ekspedisi. Karena di ekspedisi kan kita fleksibel lah kerjaan di situ kan. Jadi Sabtu Minggu bisa belajar tentang videografi, fotografi itu, bisa jalan-jalan juga sambil jalan-jalan. Gak lama kan saya suka bikin video, saya posting di YouTube, mungkin ada yang ngelirik nih, ada yang suka kan dengan video-video saya. Mulai ada tawaran untuk kerja sebagai video kayak freelance gitu. Videografer gitu ya, Videografer kayak mau nggak ikut wedding gitu. iya, Awalnya wedding kan ya. ikut wedding. Ada juga yang mau nggak bikinkan video klip, kadang video klip musik gitu kan. Nah, berawal dari situ saya bikinkan gitu kan. Berawal dari itulah mulai banyak yang suka nih dengan video-video saya, mulai banyak nih tawaran untuk jadi freelance videographer itu, fotografer juga kan. Akhirnya saya bikin vendor sendiri kan. Pas saya bikin vendor sendiri, itu udah mulai rame juga. Nah, dari situlah mulai itu kayaknya saya harus fokuskan nih di videografi nih, di foto atau videografi nih. Mulailah saya sambil kerja di ekspedisi, saya juga kerja sebagai freelance di hari libur. Tapi semakin lama itu semakin banyak tawaran. Makin membeludak lah ya Meludak untuk gitu. videografernya gitu, Kayak Bang gitu ya. kan. Mulailah nih. Akhirnya saya memutuskan karena udah mulai banyak tawaran gitu, mulai banyak dikenal juga sebagai videografer pada saat itu. Saya berhenti dari pekerjaan ekspedisi ini. Berarti itu di tahun 2020-an ya, Bang ya? Nah, ya mungkin 2020. Saya kerja di ekspedisi itu sekitar 4 tahun. Oh, berarti Nah, jadi saya kerja di warung kopi itu 2 tahun, saya kerja di ekspedisi 4 tahun.
Jadi sekitar 6 tahun saya bekerja. Sebenarnya saya kerja di warung kopi itu 6 bulan, pernah kerja 2. Saya kerja di warung kopi malam, terus paginya saya ngantar paket selama 6 bulan. Itu pernah juga. Jadi untuk langsung terjun ke konten kreator ini berarti bukan hanya langsung tok-tok buat video langsung meledak itu enggak. Betul. Berarti memang dari awal nih Bang ya. Dari awalnya kerja di warung kopi, terus ngambil freelance videographer ya. Freelance. Terus baru menetapkan diri untuk menjadi konten kreator gitu ya Bang. Pas saya udah jadi videographer waktu itu, freelance videographer, udah banyak waktu luang. Di situ kan saya tidak kerja di mana-mana kan. Saya fokus dengan jualan saya juga, saya fokus juga dengan freelance videographer saya juga. Dan akhirnya banyak waktu luang, saya memutuskan untuk coba ngonten nih. Karena banyak yang suka dengan video saya kan. Saya ngonten untuk diri saya sendiri. Sebelumnya saya bikin video untuk orang lain kan, freelance gitu kan. Nah, akhirnya saya membuat video untuk diri saya sendiri, saya bikin konten. Ternyata banyak yang suka. Saya posting di TikTok, saya posting di Reels Instagram. Dari situlah mulai meledak tuh. Kayak video-video saya tuh mulai FYP. Kayak banyak orang suka gitu kan. Saya terus konsisten untuk ngonten kayak gini. Akhirnya tuh banyak juga tawaran kayak sponsor untuk endorsean lah katanya. Berarti gitu. intinya itu kalau kita ingin jadi konten kreator itu konsisten aja ya Bang konsisten ya. Konsisten dengan apa yang memang mau kita ambil gitu. Nah, ini kan Abang ini kan sebagai konten kreator traveling nih, pasti kita tahu dong banyak juga suka duka, tantangan, rintangannya. Nah, apa sih tantangan terbesar Abang menjadi konten kreator nih Bang? Oke, tantangan terbesar untuk menjadi konten kreator traveling tuh di mana kita harus menyesuaikan jadwal kita nih, kayak waktu kita. Apalagi kita sebagai konten kreator traveling ini kan melakukan perjalanan sambil ngonten. Iya, benar. Nah, kadang di perjalanan ini ada hal yang mungkin kita pergi nih ke suatu tempat. Ternyata pas kita sampai di suatu tempat itu jalannya rusak. Itu bisa jadi tantangan loh. Karena kebanyakan di Kalimantan Barat ini untuk tempat wisata itu udah minim lah kayaknya jalan bagus gitu ya Bang ya. Jalan bagus tuh kebanyakan yang memang kayak yang kayak wisata-wisata yang memang di pinggiran kota pinggir kota ya. Nah, jadi tuh kalau kita mau lihat jalan bagus di daerah-daerah terpencil yang bagus wisatanya, tuh kebanyakan jalan itu rusak. Jadi itulah tantangan di mana kita harus menyesuaikan gitu ya Bang ya, harus pergi ke tempat yang jalan rusak itu. Kayak gitu. Itulah tantangan terbesarnya ya Bang ya. Kalau misalnya kan Abang ini kan konten traveling nih, otomatis Abang nggak sendirian dong kan? Pasti ada teman-temannya atau memang ada buat tim itu untuk perjalanan konten itu gimana? Biasanya sih nggak sendiri, karena ada teman-teman yang menemani. Dan teman-teman yang biasa menemani itu yang memang saya anggap orang yang ketika melakukan perjalanan, dia tuh bisa diajak kerjasama itu. Nah, kadang kan kita melakukan perjalanan ini tantangannya sangat banyak sekali, kayak jalan yang hancur, belum lagi kita mendaki, kayak kita misalnya nggak kuat untuk jalan ya temennya harus nemani kita dulu sampai kita nih bisa kuat untuk jalan, kayak nggak ditinggal gitu, kayak yang paham lah, yang ngerti dengan diri kita kayak gitu. Nah, apalagi kalau masalah video atau itu saya ngerekam sendiri bisa. Kadang juga saya minta bantu teman. Kayak siapa yang ngikut saya nih kan, saya minta bantu tolong videoin. Saya udah arahkan nih kameranya, tolong videoinnya tinggal tekan ya gitu kan. Langsung jalan gitu. Berarti kebanyakan memang kalau untuk video-video itu memang Abang video sendiri ya? Kebanyakan video sendiri. Untuk teman-teman traveling itu mungkin Abang pernah nggak sih buka open trip buat traveling gitu atau jalan-jalan kemana gitu? Kalau open trip tuh pernah. Sekarang juga saya ada bikin open trip di Pulau Lemukutan biasanya. Setiap bulan biasanya ada satu open trip biasanya saya bikin. Itu ramai nggak Bang biasanya? Gitu? Biasanya ramai. Biasanya Abang nargetkan berapa orang untuk open trip? Biasanya sih 20 orang. Kalau 20 orang udah. Enggak sampai yang banyak-banyak sekali. Karena pengen ngelihat keseruan lah gitu. Jadi
buka open trip nih kita agar tamu-tamu kita tuh jadi seru gitu. Iya, Kok benar. terlalu ramai kan mereka jadi agak sulit biasanya. Iya benar. Agak Karena gimana gitu. gini juga ya untuk teman-teman Mulai TV mungkin ya. Kalau misalnya banyak sih kayaknya di Kalimantan Barat nih tempat-tempat wisata yang bagus, tapi kayak kita nih nggak tahu gitu tempatnya. Nah mungkin Bang Tegar inilah yang bantu kita untuk mengunjungi tempat itu dengan cara Bang Tegar open trip gitu ya Bang ya. Untuk sementara sih baru Pulau Lumukutan Baru karena Pulau Lumukutan Pulau ya? Lumukutan sangat mudah akses jalannya untuk pergi ke sana. Kayak gitu. Tapi kalau untuk bukit, gunung saya belum berani masih. Karena untuk Oh, iya. sekarang juga Jalannya saya masih rusak ya? jalannya rusak juga kan. Iya benar-benar. Nah, pernah nggak sih Abang kan udah merencanakan nih untuk mau traveling misalnya di Bukit Jamur nih misalnya. Udah direncanakan dengan misalnya hari ini berangkat, besoknya itu udah kumpul. Yang nggak sesuai dengan rencana Abang gitu. Pernah hal yang saya jadwalkan, saya jadwalkan nih sampai saya nolak job yang besar-besar untuk pergi ke suatu tempat ini. Tapi pas Hamin 1 minggu tiba-tiba ada kabar kalau kampungnya tutup, kayak gitu pernah. Dan kalau pas kami udah jalan itu juga pernah, kayak kami pengen ke Riam Manajur nih. Jalannya kan Manajur. lumayan Jelek sekali jelek sih. kan. Jadi waktu itu saya ada 2 tempat, Manajur sama Ampang kan waktu itu. Iya, Ampang dan jadi Manajur. malam pertama saya ke Ampang dulu. Iya. Udah nih, betul nih ke Ampang kan, habis itu ke Riam Manajur dulu nih. Tapi kawan-kawan nih singgah dulu ke rumah teman. Iya. Yang akhirnya ke rumah teman ini tidur dulu mereka. Dan ketiduran sampai sore. Itu akhirnya kami kemalaman untuk pergi ke Riam Manajur itu. Sampai kami berangkat malam, ternyata hujan deras sekali. Iya. Yang akhirnya kami tidak berani juga untuk pergi ke Manajur malam-malam dengan cuaca hujan yang sangat deras. Akhirnya kami putar balik dan tidak jadi untuk pergi ke Riam Manajur. Nah, itu pernah gagal Itu kan seperti kalau itu. di perjalanannya Bang, saya pengen nanya nih, yang kayak pas di tempat di lokasi itu ada kejadian atau yang kayak nggak sesuai rencana lah, kayak harus pulang malam ini gitu, harus pulang sekarang gitu, gara-gara ada sesuatu gitu. Pernah nggak sih Bang? Kalau itu belum pernah. Belum pernah Karena mungkin ya, saya tuh jarang yang pergi tuh ramai-ramai, palingan berempat atau bertiga. Oh gitu. Jadi Berarti- jarang ada problem antara, dan saya tuh selalu survei. Sebelum pergi nih saya survei dulu dan saya selalu ngajak orang-orang di daerah itu. Itu yang buat saya sama ini tetap aman loh. Jadi itu tipsnya buat kawan-kawan kalau misalnya takut mau pergi itu kan nggak tahu jalan, itu harus cari orang di Orang-orang sana lah ya. orang-orang sana lah itu. Biar untuk jaga kita untuk aman gitu ya. Aman. Berarti Dan- untuk yang kemarin ke Manajur itu berarti nggak jadi langsung pulang ya, Udah putar jadi balik langsung ya? pulang balik. Oke, karena lumayan susah juga sih jalannya Susah. setapak kalau nggak Karena salah situ ya Bang jalan ya. sawit juga kan. Iya. Ada banyak pokok jalan. Memang sampai sekarang sih kalau misalnya teman-teman pengen ke Manajur, Nah, jur lumayan. kayaknya jalan kaki aja, kalau naik motor nggak bisa ya Bang ya? Bisa, cuman lumayan lah. Kayaknya lumpur sih nggak sih? Motor habis lah aku ya. Motor Gitu lah. aja habis, aduh. Iya. Nah, selain travel, pernah nggak sih bikin konten tentang kegiatan budaya-budaya gitu Bang? Selain travel, sebenarnya travel saya tuh mencakupi ada 3. Budaya, kuliner, dan wisata alam. Budaya, kuliner, wisata alam. Kayak gitu. Jadi saya pernah bikin video tentang kebudayaan, itu udah cukup banyak juga sih. Kayak kebudayaan yang ada di Mempawah. Saya kan asli Mempawah kan. Di Mempawah itu ada robo-robo. Tiap iya, tahun robo-robo. saya selalu meliput robo-robo. Dan tiap tahun juga video saya selalu viral. Nah, terus pernah juga cap gome. Cap gome di Singkawang. Cap gome Singkawang itu pernah, budaya juga kan. Nah, itu termasuk viral juga, 700.000 penonton. Pernah. Itu di YouTube Cap tuh. gome di Reels Instagram. Oke, Di TikTok Instagram. juga sama. Berarti memang selain travel itu memang ada juga video-video kebudayaan Ya, gitu kebudayaan. ya. Yang memang besar lah kayak
kegiatan-kegiatan yang memang besar gitu Ya, yang mau besar. diperlihatkan ke dunia. Ya. Dunia, agar dunia tuh tahu kalau kita Kalau tuh Kalimantan punya, itu hidup gitu ya. betul Kalau sekali itu. Kalimantan itu punya keindahan-keindahan yang tersendiri gitu ya, Bang betul. ya. Itu tipsnya buat kawan-kawan kalau misalnya takut mau pergi itu kan nggak tahu jalan, itu harus cari orang di Orang-orang sana lah ya. orang-orang sana lah itu. Kan sering tuh kayak ke bukit-bukitnya udah dikunjungin, ke pantai-pantainya, ke pulau-pulaunya, bakalan habis nih. Apa yang mau abang lakukan nih? Atau abang pengen melompat aja keluar Kalimantan gitu? Oh, jadi kunjungannya? habis didokumentasikan lah itu Iya, ya. benar. Nah, sebenarnya kalau misalnya habis, saya bisa mengulang ke tempat yang menurut saya bagus. Misalnya ini jalannya bagus, wisatanya terkelola dengan baik, saya bisa ngulang lagi tuh ke tempat itu. Cuman dengan cara konten yang berbeda. Misalnya kemarin saya udah ngonten sinematik sana, saya pengen konten bercerita sana. Dah, kayak gitu. Oh, Atau gitu. nanti berikutnya saya bikin konten apa nih kayak gitu. Tapi kalau memang udah habis sekali, saya keluar. Wow, gitu ya. Saya keluar. Karena memang tujuan pertamanya itu konten traveling itu bukan hanya di Kalimantan Ya, aja bukan kali Bang ya. bukan Kalimantan Barat. Tapi bahkan diutamakan aja gitu. kok bisa seluruh Indonesia, bahkan kalau bisa lagi dunia gitu. Asik. Tapi untuk sekarang di Kalimantan Barat dulu. Jadi ketika misalnya saya udah habis nih di Kalimantan Barat, saya keluar, saya bisa mempromosikan di daerah saya sendiri. Benar. Karena kalau kita keluar kan banyak ditanya orang nih. Dari mana gitu kan? Dari mana kan? Dari Kalimantan Barat. Ada apa-apa sih di Kalimantan Barat? Lihat aja di Instagram saya itu kan. Benar Weh, ya, bisa. benar. Sekalian promo gitu. Itu. Benar sih kayak itu gitu. teman-teman. Nah, kan ini udah banyak abang traveling di Kalimantan nih. Iya. Ada beberapa target yang di Kalimantan yang pengen abang pergi tapi belum kecapaian tuh ada nggak? Ada. Itu di mana nih Bang? Pulau Karimata di mana ya? Kayong kok. Di Pulau Karimata ya berarti ya? Kalau untuk wisata yang paling pengen itu di Pulau Karimata, karena di Pulau Karimata itu bagus sekali. Lihat. Oh. Jadi ada memang Kayang. Jadi ada memang yang pengen dikunjungi itu Pulau Karimata ya Bang? Ya? Ada tempat yang pengen saya kunjungi, mungkin dalam waktu dekat ini akan saya kunjungi, yaitu Kuek, Unga, dan Ampar Jawa. Itu di mana tuh Bang? Itu di Kabupaten Landak. Di Pengen Kabupaten banget di situ, Landak. di Serimbu kalau nggak salah. Itu jauh dari Terinting nggak Bang? Kayaknya dekat dari Terinting. Kok Terinting saya udah. Oke. Ini yang saya belum nih. Karena untuk sampai di daerah itu cukup sulit lah. Karena jalannya tuh udahlah, ada yang jalan hancur, ada yang berlumpur, ada yang tanah merah. Yang sakit tuh kalau udah tanah merah, tanjakan. Itu yang sulit tuh. Paling sulit tuh pokoknya. Habis semuanya ya Bang habis. ya? Kebanyakan. Oh berarti yang akan segera dikunjunginya di situ ya? Mungkin di situ. Mungkin kebanyakan kawan-kawan di sini nih mungkin udah pernah ke sana. Belum sih Bang, kayaknya mungkin, abang aja belum gitu kan. Iya. Tapi Apalagi kalau udah jalannya jelek, aduh. Saya ngeliat tuh FVP banyak kan di situ kadang. Itu terbesar atau tertinggi ya? Terbesar kayak saya. Kalau tertinggi di Bengkayang kalau nggak salah ya? Dia tuh air terjunnya tuh bertingkat-tingkat. Saya nggak tahu juga Oh, yang biasa FYP 7 tingkat gitu 7 ya? tingkat kayak gitu dia. Oh, kayaknya boleh saya ikut nanti nih. Ikut nanti ya. Biar tahu kayaknya ya. Oke, mungkin itu yang akan abang kunjungin dan ada yang juga yang belum juga dikunjungin. Nah, kalau ditebak-tebak aja nih Bang ya, udah berapa tempat sih yang udah abang kunjungi di Kalimantan Barat? Berapa ya? Ada yang hitung nggak nih? Mungkin karena udah terlalu banyaknya nih ya teman-teman kasih. Melayu TV sampai nggak bisa terhitung lagi. Jadi kalau misalnya teman-teman penasaran nih udah berapa tempat sih yang Bang Tegar kunjungin, lihat aja di IG-nya, dihitungin aja di IG-nya kali ya Bang ya. Mungkin bisa dihitung di IG ya. Hitung aja di IG-nya gitu ya. Ke bawah. Nah, bagaimana cara abang memajukan kebudayaan kita khususnya Melayu dari kacamata seorang konten kreator? Memajukan kebudayaan kita ya. Iya. Mungkin dari hal konten seperti itu kita bisa memajukan kebudayaan kita. Dimana konten yang saya bikin ini itu bisa dikenal banyak orang dari hasil yang saya buat. Misalnya saya bikin konten tentang kebudayaan Melayu.
Contohnya kebudayaan robo-robo yang ada di Mempawah. Saya bikin konten sampai orang luar tuh juga tahu. Kayak jangkauan sampai 100.000 yang saya bilang kan penonton kontennya. Artinya banyak orang tuh jadi tahu kok bahwa di Mempawah tuh ada kebudayaan seperti ini. Itu yang membuat kebudayaan kita bisa maju dari hasil konten yang kita bikin ini. Iya, dan tetap menjadikan kenangan gitu ya Bang Iya, ya. betul. Dan mengabadikan suatu momen untuk nanti generasi-generasi seterusnya gitu ya Bang ya. Nah, untuk menjadi seorang traveling nih Bang, ada nggak sih kayak pelajaran yang sangat kayak inilah pelajaran saya menjadi seorang traveling gitu. Pelajarannya sih sangat banyak sekali karena konten kreator traveling itu kan dia bukan cuman konten ya kan. Dia juga bagaimana kita melakukan perjalanan-perjalanan itu. Benar-benar. Jadi di perjalanan itulah saya tuh banyak dapat kayak pelajaran yang sangat berharga. Kayak saya pergi ke daerah ini, saya bisa ngelihat orang daerah ini seperti ini, kayak gitu. Terus bagaimana saya bisa juga melihat karakter teman-teman saya ketika traveling, hal yang traveling di tempat-tempat yang susah. Dan di situ terbukalah pikiran, ternyata kita tidak boleh seperti ini, misalnya kayak gitu. Ternyata untuk traveling ini kita itu juga ya Bang, banyak mempelajari kayak di tempat-tempat kebudayaan orang. Ya, gitu kebudayaan juga banyak. Kayak kita pergi nih ke suatu daerah misalnya di Bengkayang. Nah, kebudayaan di Bengkayang ini kayak gimana, itu jadi bisa tahu juga. Dan akhirnya juga saya bisa tahu bagaimana keindahan yang ada di Kalimantan Barat. Iya, benar Dan itu. kebanyakan orang juga tidak tahu bagaimana keindahan Kalimantan Barat itu. Benar-benar. Banyak orang bilang Kalimantan Barat tuh cuma hutan aja katanya kan, kayak gitu kan. Karena jantung dunia katanya. Kayak paru-paru. Paru-paru ya. Paru-paru Hutan dunia. aja kan. Padahal Iya. kalau kalian lihat di konten saya, hutannya itu bagus-bagus semua. Ada air terjun, ada bukit, ada gunung. Jadi banyak sekali keindahannya. Bahkan keindahan ini lebih banyak lagi dari wisata-wisata yang ada di luar. Kita tuh punya semuanya, bisa bilang gitu. Kayak Kalimantan Barat ini udah punya pantai, punya gunung, punya hutan gitu ya Bang ya. Banyak. Kayak teman-teman melalui TV, kalau kalian pengen traveling di Kalimantan Barat khususnya nih, kalian boleh banyak tanya lah dengan Bang Tegar nih. Soalnya dia banyak tahu lah, kayaknya Kalimantan Barat nih udah dikelilingin dia lah. Kayak tempat-tempat travelingnya gitu kan. Dari jalan yang rusak sampai jalan yang mulus itu kayak udah hafal gitu. Gimana jalaninya, apalagi tentang orang-orang yang ada di sananya juga Bang ya. Betul. Nah, kan kalau berbicara tentang traveling nih Bang, Abang kan pertamanya pasti riset dulu kan nih. Iya. Nah, pertama yang Abang riset nih apa nih? Soalnya kan kita kan bingung kan, takutnya di sana nanti orangnya gimana gitu. Dan pertama kali kita traveling itu kan kita nggak langsung tahu tempatnya gitu kan. Nah, kita harus ngubungin siapa, nah, itu mungkin adalah Mungkin tips dari Bang Tegar gitu. Jadi kalau untuk ke tempat-tempat ini kita pasti riset dulu. Kayak riset tempat nih, keindahannya kayak gimana nih. Biasanya kita riset di Instagram, bisa riset di teman-teman kayak gitu kan. Gimana sih bukit? Misalnya kayak saya mau pergi ke Bukit Ingan, itu kan bukitnya masih baru kan. Iya, iya. Terus saya tanya teman-teman, Bukit Ingan tuh kayak gimana? Terus di teman-teman yang di Sanggau saya tanyain, gimana sih bukit ini? Tuh. Nah dari situlah dapat kayak informasi bahwa kalau mau ke bukit ini ya kita harus hubungi ini gitu. Nah, dari teman-teman daerah itulah akhirnya saya tuh bisa dapat informasi tentang wisata-wisata itu. Nah, setelah saya udah dapat, saya langsung pergi ke daerah itu. Dan pergi juga saya kadang ngajak teman-teman yang daerah itu juga untuk aman. Nah, selain kita menggunakan Google Maps biasanya tuh sampai di Google Maps juga kita bisa untuk ke suatu daerah kan. Cuman kadang ada Google Maps tuh yang nggak akurat gitu. Nah, nggak akurat. Jadi dengan adanya teman-teman yang daerah inilah yang membantu saya untuk bisa ke suatu tempat itu. Ya, itu fiksi Bang. Kalau kalau misalnya saya nih ya suruh jalan-jalan traveling sendiri kayaknya diam diri sih kayaknya kalau pakai Google Maps gitu kan. Karena nggak semua tempat itu bisa dijangkau oleh Google Maps gitu ya Bang ya. Tapi itu udah banyak sih wisata-wisata yang
mudah sekarang dikunjungi lewat Google Maps, dan juga mudah untuk mencari informasi karena di media sosial udah banyak sekali kayak artikel-artikel yang misalnya kita mau ke air terjun ini kita cari di media sosial itu ada, kebanyakan tuh udah banyak lah informasinya gitu. Ada nggak memang kayak tempat yang belum pernah orang kunjungin sama sekali atau bahkan belum dibuka gitu, sempat abang datangin dulu gitu? Belum pernah sih, kayak misalnya tempat ini belum pernah dikunjungi orang, terus kita yang ngunjungi itu belum pernah. Tapi kalau tempat ini jarang gitu orang, tapi ada itu pernah. Kayak ini jarang nih, terekspos gitu ya, terekspos. Orang pun jarang juga ke tempat ini. Mau ndak pergi ke tempat ini? Mau, itu kan yang ngajak nih guide-nya lah, guide yang di daerah itu. Itu teman juga kan. Terus diantarlah sama mereka pergi waktu itu di Gunung Siri. Gunung Siri itu di samping Bawang Pea. Di samping Bawang? Di samping Gunung Bawang Pea. Saya nggak tahu sih ya. Saya jadi, tahu cuma Gunung Bawang. Kan Gunung Bawang. Di sebelahnya itu ada Gunung Siri. Nah, waktu itu Gunung Siri belum viral dan pada saat itu saya baru beli drone juga. Jadi itulah yang kali pertama saya mencoba untuk pergi ke Gunung Siri ini, mendaki sekitar 7 jam waktu itu. Sampai 7 jam mendakinya? 7 jam mendakinya. Wow, tinggi banget berarti ya. Sampai di atas saya buat video sinematik lah gitu. Tentang keindahan yang ada di situ. Nggak lama video itu viral, langsung ramai kata guide itu. Nah, daerah itu. Kan berbicara tentang traveling nih, tentang konten-konten mengenai traveling nih. Ada nggak sih pesan buat teman-teman Melayu TV lah khususnya nih, untuk apa namanya, untuk pemula ya, membuat konten untuk traveling gitu. Apa aja sih yang harus memang dipersiapkan gitu, Bang? Untuk tips untuk kawan-kawan semua yang ingin menjadi content creator traveling, yang harus kalian lakukan itu pertama adalah mulai sebenarnya. Kalian harus memulai dulu. Nah, bagaimana sih untuk memulainya? Ya, kalian bikin konten perjalanan kalian. Misalnya kalian pergi ke suatu daerah. Nah, kalian kan membuat sebuah konten traveling kan. Jadi, kalau bisa kalian buat konten perjalanan, kalian melihatkan keindahan yang ada di daerah itu. Dan jangan lupa juga edukasi bagaimana kalian menjaga alam itu. Atau kayak untuk jangan membuang sampah sembarangan di alam ini, karena beberapa tempat tuh ada tempat yang sangat bagus, kalau dikotori dengan sampah itu sangat disayangkan sekali. Sangat sayang sekali pokoknya. Nah, jadi untuk kawan-kawan yang mau menjadi content creator traveling, kalau kalian udah melakukan perjalanan seperti itu, kalian harus konsisten juga. Nah, jadi konsisten di konten kalian harus tentang perjalanan, tentang traveling. Nah, jadi fokuskan di traveling itu. Lihatkan keindahan, bisa juga di keindahan itu kayak keindahan kebudayaan, keindahan alamnya, keindahan kulinernya juga bisa gitu. Jadi kalian harus fokus dengan niche kalian juga. Pertama kan traveling, terus kalian ciptakan karakter kalian di media sosial bagaimana. Nah, itu yang bisa untuk kawan-kawan pemula mungkin ingin menjadi seorang content creator traveling yang bisa dikenal banyak orang gitu. Itu. Nah, ini kayak pertanyaan itu aja sih. Lucu-lucuan aja nih ya. Nih, saya beri pilihan, abang tinggal jawab aja. Satu kata aja sih, nggak apa-apa. Nah, solo traveling atau dengan teman-teman nih? Dengan teman-teman. Ngapa kok milih dengan teman-teman nih, Bang? Karena lebih seru dengan teman-teman. Iya, benar. Kalau kita sendiri, mungkin itu bisa dibilang mencari kedamaian lah atau orang kan. Untuk orang yang galau-galau ya. Galau-galau kan, kayak gitu. Cari ketenangan. Tapi resikonya banyak sekali. Karena kalau solo traveling kita tidak tahu kan di tempat itu kita lagi terjadi apa.
kita tidak bisa untuk minta tolong orang gitu kan, karena kita sendirian. Tapi kalau kita dengan teman-teman, di situ kita akan berbagi kayak jalan sama-sama, makan sama-sama, terus Kayak kita lebih seru gitu mendaki ya. sama-sama, seru-seruan bareng. Iya, benar, Kayak benar. menciptakan cerita lah bersama teman-teman kayak gitu. Ya kayaknya lebih hidup aja lebih kalau hidup sama-sama juga. teman-teman ya Bang ya. Nah ini yang kedua nih, explore tempat-tempat baru atau mengulang kembali tempat-tempat yang lama? Bisa dua jawaban itu, tapi lebih milih explore di tempat yang baru. Oke, karena Ah, pengen pengen lihat aja sesuatu hal yang baru. benar sekali Nah, ya. kalau ya. mengulang itu tergantung tempatnya lagi, gitu kan. Kalau tempatnya berkesan banget pasti mungkin pengen ngulang gitu ya Bang ya. Iya, Oke. iya. Nah, ini tentang kamera sih, pengen yang Canon atau yang Sony nih yang lebih enak gitu. Kayaknya Sony lah. Apa tuh alasannya tuh? Kayak enak ya kalau untuk gading kayak gitu. Kayaknya lebih milih Sony nih ya, tim Sony tunjuk tangan ini ya. Tapi saya kamera pertama itu Canon. Canon. Kamera pertama. Sekarang udah Sony. milih Sony nih ya, aduh Sony. berpaling dong. Nah ini yang terakhir nih, Abang milih gunung atau pantai? Pilih gunung kayaknya. Oke, gunung pilihannya tepat. Karena kita sama, saya juga pilih Oh, gunung. gunung. Gunung Berarti suka dong. gunung. Karena anak gunung kali ya. Kalau gunung tuh kita ada cerita perjalanannya. benar, Untuk benar. sampai ke puncak. Misalnya dari kaki gunungnya, kita sampai di atas puncaknya, pasti ada ceritanya. Kayak kita perjalanan ke kayak gunung gitu. itu adem gak sih ngelihat hijau-hijau gitu kan. Betul. Sebenarnya bukan gak suka pantai gitu ya Bang Sampai ya. pantai suka juga, karena kalau pantai itu lebih cepat. Kayak misalnya kita mau ke pantai nih, cuman pakai kapal langsung sampai di pulau Iya, ya. benar. Kok perjalanan kapal bisa kita lihat pemandangannya cuma di Tapi laut nggak- ya kan. tapi nggak kalah bagus sih pantai ya, Tapi Bang, ya. nggak kalah bagus, Oke, tetap karena- bagus juga. Tapi lebih ke gunung nih. Oke, tapi- terima kasih Bang Tegar. Dah, berbagai macam pilihannya seperti gunung atau pantai. Nah, Solo atau teman-teman kayaknya Bang Tegar masih belum bisa untuk sendiri ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang lainnya kalau pengen traveling ataupun apa karena Bang Tegar ini memilih bersama teman-teman, boleh hubungin Bang Tegar yang pastinya ya. bisa, Oke, bisa. nanti Bang Tegar pasti akan ikut memandu deh gitu ya. Nah, terima kasih untuk Bang Tegar karena udah mengasih tips-tips bagaimana kita menjadi content creator traveling dan berbagi cerita mengenai traveling yang indah yang ada di Kalimantan Barat ini. Nah, mungkin itu saja dari kita berdua, yaitu saya Putri Andriana dan ini Saya Bang. Tegar Tiranda. Oke, Melayu TV, kita Kita serumpun. serumpun. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.